Ciwidey, Jawa Barat 12 Mei 1975. Udara pagi begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut tebal turun seperti tirai putih yang menutupi rel-rel tua. Stasiun kecil Ciwidey, yang dikelilingi oleh kebun teh dan hutan pinus, tampak sunyi kecuali deru lokomotif yang sedang dipanaskan oleh seorang petugas berwajah murung. Kereta yang akan menuju Bandung pagi itu adalah KA75, jadwal reguler yang biasa dipenuhi warga desa, pedagang kecil, hingga pelajar yang hendak ke kota. Masinis kereta, Pak Sukarna, sudah puluhan tahun mengabdi pada jalur itu. Ia hafal lekukannya, tanjakannya, dan yang paling ia hormati adalah jembatan Cukang Haur, sebuah lintasan besi tinggi yang membentang di atas jurang dalam berkabut, tak jauh dari kawasan Pangalengan. Ia selalu berkata pada asisten masinisnya, "Darto, jangan pernah sombong di atas rel itu. Banyak nyawa dan doa menggantung di setiap bautnya." Pagi itu, penumpang mulai berdatangan. Ada rombongan ibu-ibu dengan keranjang anyaman berisi sayur, 2 pelajar berseragam lusuh, dan sepasang suami istri yang tampak baru saja menikah. Di antara keramaian itu, seorang kondektur muda bernama Amin memperhatikan sosok yang baru saja naik ke gerbong paling belakang. Seorang nenek tua, mengenakan kebaya putih dengan selendang lusuh yang tampak sangat kuno. Rambutnya digelung rapi, matanya kosong menatap ke depan, dan langkahnya lambat, seperti ditarik oleh waktu. Amin mencoba menghampiri si nenek untuk memeriksa tiket, tapi tiba-tiba peluit panjang ditiup. Kereta mulai bergerak. Nenek itu duduk diam di kursi dekat jendela. Matanya terus memandangi kabut di luar. Amin berjanji dalam hati akan memeriksanya nanti setelah kereta stabil. Suara roda besi mulai berderak, perlahan meninggalkan stasiun Ciwidey. Di dalam gerbong, kehidupan kecil pun mulai menggeliat. Ada yang mengunyah bekal, ada yang bercakap lirih, dan ada juga yang tertidur dengan kepala bersandar pada kaca jendela yang dingin. Namun suasana di gerbong belakang tetap sunyi. Amin yang merasa penasaran berjalan kembali ke sana. Tapi ketika ia masuk ke dalam gerbong terakhir, nenek itu sudah tidak ada. Bangkunya kosong, tak ada jejak, tak ada suara. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut gerbong, bahkan membuka pintu kesambungan antar gerbong. Semuanya kosong. Angin dingin menyeruak masuk, membuat bulu kuduknya meremang. Ia menutup pintu cepat-cepat dan mundur perlahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia salah lihat. "Biasa aja, Min. Mungkin neneknya pindah tempat duduk," gumamnya pelan, meskipun hatinya tahu benar bahwa itu bukan penjelasan yang logis. Sementara itu di lokomotif, Pak Sukarna merasakan sesuatu yang aneh. Panel tekanan uap yang biasanya stabil tampak bergetar liar. Bau logam hangus tercium samar. Darto juga merasa merinding, padahal api pemanas masih menyala normal. "Pak, kayaknya ada yang gak beres sama ketel," katanya. Tapi Pak Sukarna hanya diam, matanya menatap lurus ke depan. Kereta ini kerasa berat, Thor, seperti narik lebih dari yang harusnya. Perjalanan dari Ciwidey menuju Bandung memang penuh tanjakan dan kelokan. Rel melingkar di antara hutan dan lembah. Namun hari itu, kabut terasa lebih tebal dari biasanya, seolah-olah alam sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Beberapa penumpang mulai merasa tak nyaman. Seorang anak kecil menangis tanpa sebab. Seorang ibu mengaku melihat bayangan berdiri di luar jendela saat kereta melewati terowongan gelap dekat Cibuni. "Kayak orang, tapi nggak jelas. Kayak cuma kabut yang bentuknya manusia," katanya lirih pada suaminya yang hanya bisa memeluk erat. Saat kereta melewati hutan pinus terakhir sebelum memasuki kawasan Pangalengan, langit mendadak gelap. Padahal belum genap pukul 9 pagi. Burung-burung terbang rendah, dan anjing-anjing liar di sekitar rel menggonggong ke arah kereta, seolah memperingatkan. Amin yang kembali duduk di kursi pelayanan merasa perutnya mual. Hawa di gerbong terasa pengap. Dari jendela, ia bisa melihat kabut menggulung di jurang yang akan mereka lewati. Ia kembali teringat pada si nenek tadi. Hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi ia tahu kereta ini tidak sedang membawa penumpang seperti biasanya. Ada yang ikut menumpang, sesuatu yang tidak berasal dari dunia mereka. Dan entah kenapa,
Langkah-langkah kereta menuju ke arah jembatan Cukanghor terasa seperti dihitung. Seperti waktu sedang menunggu satu titik. Titik di mana segalanya akan berubah. Setelah meninggalkan hamparan kebun teh dan desa-desa sunyi di Ciwidey, kereta terus melaju menyusuri rel tua yang membelah perbukitan dan jurang-jurang curam. Kabut pagi belum juga surut, malah semakin pekat seolah mengejar. Seperti awan kelabu yang digiring oleh sesuatu dari belakang. Di dalam lokomotif, Pak Sukarna terus menatap jalur depan dengan sorot mata tegang. Tangan kirinya memegang erat tuas kendali, sementara tangan kanannya sesekali mengelap keringat di pelipis meskipun udara pagi masih dingin. Ia tahu bahwa jalur yang akan mereka lewati bukanlah jalur biasa. Medannya berat, penuh tikungan tajam dan tanjakan licin. Tapi hari itu, ada yang terasa berbeda. "Pak, tekanan ketel naik turun. Padahal tadi pas awal normal," ujar Darto, asisten masinis yang usianya jauh lebih muda. Pak Sukarna mengangguk pelan. Ia tak menjawab langsung, hanya menghela napas panjang, lalu memandang ke arah langit yang menghitam mendadak. Awan gelap menggulung, lalu kilatan pertama menyambar di kejauhan. Petir menyusul, menggelegar sampai membuat kaca kabin bergetar. Biasanya, badai baru muncul sore atau malam hari di kawasan itu. Tapi kini, seolah langit sendiri ingin menggertak sejak pagi. Darto mulai menggigil, bukan hanya karena suhu yang menurun drastis. Ada hawa aneh yang merayap dari lantai lokomotif, seperti embusan dingin dari tanah basah. Bau yang tadinya samar kini semakin jelas. Bau terbakar, seperti daging di sundut logam panas, dicampur sesuatu yang amis dan menusuk. "Pak, bau apa itu?" "Diam, Thor. Jangan macam-macam kalau lewat jalur sini." Pak Sukarna memang dikenal pendiam, tapi kali ini ucapannya terdengar seperti peringatan. Ia pernah mengalami kejadian aneh puluhan tahun lalu di jalur yang sama. Dan ia tahu, jika alam mulai menunjukkan tanda-tanda, lebih baik diam dan menunduk. Sementara itu, di gerbong belakang, Amin mulai kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa suasana kereta menjadi semakin hening. Tak ada lagi suara anak-anak, tak ada tawa atau percakapan. Seperti seluruh penumpang masuk ke dalam ketakutan yang sama, tanpa tahu mengapa. Lalu, ia mendengar suara pertama itu. Tangisan, lirih, pelan, seperti suara bayi menangis dari bawah lantai kereta. Amin menajamkan pendengarannya. Ia berdiri perlahan, menunduk, lalu mendekatkan telinganya ke lantai kayu gerbong. Tangisan itu masih terdengar, berirama pendek, tapi sangat jelas. "Siapa?" bisiknya lirih, menatap sekitar. Tidak ada bayi dalam kereta itu. Itu pasti. Penumpang terakhir yang ia periksa hanyalah anak-anak usia sekolah dasar. Tidak ada yang membawa bayi. Tangisan itu terus berulang, lalu berubah, menjadi suara perempuan menangis pelan, serak, seperti menahan luka mendalam. Amin mundur. Jantungnya berdetak keras. Ia mencengkeram pegangan bangku sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya, lalu mendekati seorang ibu tua yang duduk di tengah gerbong. "Bu, ibu dengar sesuatu?" Ibu itu menoleh pelan, dengan mata yang berkaca-kaca. "Iya, Nak, saya juga dengar. Tangisan itu dari bawah ya?" "Dari bawah lantai." Amin menelan ludah. Ia tak ingin menciptakan kepanikan, tapi kenyataan itu menamparnya. Ia bukan satu-satunya yang mendengar. Tiba-tiba, jendela kereta berembun dari dalam. Padahal sebelumnya tidak. Lalu satu persatu embun itu membentuk jejak, seperti sidik jari. Seseorang, or something, menyentuh kaca dari luar. Dan saat Amin melihat jelas, ia melihat wajah pucat, dengan mata melotot, menempel di luar kaca jendela. Tapi kereta itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi, di tengah jurang dan tebing. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Tapi wajah itu ada. Hanya sesaat, namun cukup jelas untuk membuat Amin jatuh terduduk. Lonceng sinyal peringatan dalam kepala Sukarna mulai berdentang. Saat ia melihat panel tekanan, jarum indikator melompat turun, lalu naik lagi drastis. "Ini bukan uap biasa, Thor. Kereta kita ditarik."
Darto bingung. Maksudnya ditarik? Bukan kita yang jalan, ada yang narik dari belakang. Dan benar saja, Darto memandang ke kaca belakang kabin. Ia melihat gerbong paling belakang, yang seharusnya stabil, bergetar pelan. Seolah ditarik sesuatu yang tak terlihat, perlahan-lahan mundur, meskipun kereta melaju ke depan. Darto hampir membuka pintu kabin belakang untuk memastikan. Namun Pak Sukarna segera menariknya kembali. Jangan buka. Kalau kamu lihat matanya, kamu ikut mereka. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih dekat. Terlalu dekat. Di luar jendela, mereka melihat kilatan itu menghantam batang pohon di jurang, membelahnya menjadi dua. Sementara dari balik kabut, bayangan hitam tampak berdiri di tengah rel, lalu menghilang begitu kereta hampir menabraknya. Pak Sukarna tak punya pilihan. Ia menarik tuas rem secara perlahan, mencoba mengurangi laju kereta sebelum masuk ke jembatan Cukang Haur. Tapi rem tidak merespons. Tuasnya keras, seperti dipatri logam. Sial, ini kereta bukan milik kita lagi. Di dalam gerbong, penumpang mulai berdoa. Seorang bapak membuka sajadah dan membacakan ayat-ayat pendek. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Dan Amin kembali menatap kursi tempat nenek tua itu duduk. Kini kursi itu basah. Bekas dudukannya membentuk genangan kecil seperti air mata. Dan di sebelahnya, ada bunga melati segar. Ketika kereta memasuki kawasan hutan pinus, kabut yang sejak awal menyelimuti perjalanan kini telah menjadi lebih tebal dan padat. Suasana yang tadinya sunyi, kini terasa semakin berat. Setiap desah napas, setiap goyangan kereta, semakin terasa seperti ancaman. Meski Pak Sukarna berusaha keras untuk menjaga kendali, ia tahu bahwa setiap detik perjalanan ini semakin jauh dari normal. Pak, kita sudah dekat dengan jembatan Cukang Haur, kata Darto. Suara gugup terdengar jelas. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia tidak tahu apakah itu karena kabut, atau karena ketegangan yang mulai mempengaruhi akalnya. Pak Sukarna hanya mengangguk. Matanya tetap terpaku pada rel yang semakin menyempit di depan mereka. Jembatan Cukang Haur terkenal karena kondisi jalurnya yang sempit dan tanjakan tajam sebelum mencapai puncak. Itu adalah salah satu lintasan terberat di jalur Ciwidey, Bandung. Tidak jarang terjadi kecelakaan di sana, meskipun sudah banyak perbaikan dan perawatan rel. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk hal yang akan terjadi. Di dalam gerbong, penumpang mulai merasa sesuatu yang aneh. Suasana semakin mencekam, dan kebanyakan mulai diam. Bahkan anak-anak yang tadinya berlari-lari, kini hanya duduk di tempat mereka, memeluk orang tua mereka dengan ketakutan. Amin masih berdiri di dekat pintu, mencoba menyusuri gerbong dengan mata yang terus meneliti setiap sudut. Sosok nenek yang semula ia lihat sudah tidak ada, tetapi atmosfer aneh itu tetap ada, menjalari seluruh kereta. Tiba-tiba, kabut semakin tebal, hampir tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Pak Sukarna menambah kecepatan, berharap dapat melewati jembatan dengan cepat. Namun, justru saat itulah, bau hangus kembali menyeruak, lebih kuat dan lebih tajam dari sebelumnya. Rasanya seperti ada api yang menyala di sekitar mereka. "Pak, bau apa itu?" tanya Darto lagi, suaranya bergetar. Sekali lagi, dia mencoba untuk tidak panik, tetapi bau itu membuatnya tak bisa tenang. Itu bukan bau uap atau minyak diesel yang biasa tercium di lokomotif. Ini adalah bau yang sangat asing, seperti sesuatu yang terbakar dengan cara yang tidak wajar. Pak Sukarna tidak menjawab. Wajahnya semakin tegang. Matanya menatap lurus ke depan, menahan ketegangan. Ia tahu benar bahwa jika mereka tidak bisa menyeberangi jembatan dengan aman, semuanya akan berakhir di jurang yang menunggu dengan sangat siap. Di gerbong belakang, Amin mendengar suara baru. Tangisan yang tidak lagi terdengar samar seperti sebelumnya, tetapi semakin keras. Kali ini, suara itu tidak hanya datang dari bawah lantai, tetapi juga dari berbagai arah, seperti melintas di udara, melingkar di sekitar mereka. Suara perempuan, suara tangisan yang penuh kesedihan, penuh penderitaan. Mata Amin terbelalak, matanya mencari-cari sumber suara itu.
Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat menangis. Semua penumpang terlihat semakin terdiam. Beberapa bahkan memejamkan mata dengan wajah penuh ketakutan. Di antara mereka, ada seorang pria yang terus mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak Amin kenal. Seolah-olah ia berbicara dengan sesuatu yang ada di luar jangkauan pandangan manusia. Ketegangan semakin memuncak saat kereta melintasi batas hutan dan mulai menapaki jalur yang lebih terbuka. Jembatan Cukang Haur sudah tampak di kejauhan, terletak di atas jurang dalam yang membentang dengan pemandangan yang menakutkan. Rel-rel yang berkarat berkilau samar, hampir seperti mereka bisa melihat ke dalam jurang itu sendiri. Wajah Pak Sukarna semakin berkerut. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Ia tahu, begitu kereta memasuki jembatan, semuanya akan terasa sangat cepat. Gak ada pilihan. Tor, pegang kuat-kuat. Teriak Pak Sukarna sambil menekan tuas rem. Namun tak ada respon yang berarti. Jarak menuju jembatan semakin pendek. Darto yang duduk di sampingnya melihat keluar jendela. Semua terasa berputar dengan kecepatan tinggi. Tak ada jalan mundur. Hanya ada jembatan yang harus dilalui. Saat itulah, kereta mulai terguncang. Bergetar seperti dihantam sesuatu dari luar. Suara desingan logam yang melintasi udara mulai terdengar. Lantai lokomotif bergoyang, meskipun Pak Sukarna telah berusaha keras mengontrol laju kereta. Di gerbong belakang, penumpang mulai berteriak. Suara itu bergema begitu keras di telinga Amin. Ia melihat sosok bayangan hitam melintas di luar jendela, lalu sekejap menghilang. Semua penumpang berdiri, sebagian terjatuh karena guncangan keras yang mulai membuat kereta terasa melayang. "Bersiap," teriak Pak Sukarna. "Akan ada guncangan besar." Kereta itu kini sudah berada di atas jembatan. Rel berderak-derak, dan suara gesekan logam membuat seluruh tubuh terasa sakit. Pak Sukarna menekan tuas rem sekali lagi, tapi tidak ada perubahan. Itu adalah detik-detik yang terasa begitu panjang. Dalam pikirannya, Pak Sukarna teringat pada peringatan yang selalu diingatnya. Jangan pernah lewat Cukang Haur saat hujan. Jangan pernah lewat saat kabut turun. Jangan pernah lewat saat kau merasa ada yang salah. Ketika kereta melintasi bagian tengah jembatan, terjadilah yang paling buruk. Tiba-tiba, kereta tergelincir. Gerbong terakhir terangkat dan mengayun liar. Lantai lokomotif bergetar keras, seperti dipukul petir. Kemudian, sebuah ledakan kecil terdengar. Kereta yang masih melaju dengan kecepatan tinggi akhirnya terpental keluar dari rel. Gerbong belakang pertama kali jatuh, lalu disusul oleh gerbong-gerbong lainnya. Kaca-kaca pecah. Suara jeritan manusia terdengar dalam kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti segala sesuatu. Di bawah jembatan, jurang menunggu dengan ganas. Hujan turun deras, mengguyur tanah yang telah menghisap sisa-sisa kereta yang jatuh ke jurang. Keheningan menimpa seluruh kawasan Cukang Haur. Kabut masih menyelimuti wilayah tersebut, tetapi lebih padat, lebih berat, seolah membawa jejak ketakutan yang tak bisa dibersihkan. Di bawah jembatan Cukang Haur, rel-rel yang patah dan terlipat dalam posisi yang aneh tampak tergeletak berserakan di antara puing-puing kereta yang remuk. Asap dari sisa-sisa pembakaran mesin masih mengepul, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya bisikan angin yang berdesir di antara pohon-pohon hutan yang bergetar. Amin terbangun pertama kali. Ia membuka matanya perlahan, merasakan rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhnya. Semua terasa kabur, namun yang paling jelas adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba bergerak, namun seketika tubuhnya terasa terikat. Sesuatu menahannya, seperti akar pohon yang melilit di sekitar tubuhnya. Ia menoleh, mencoba mengingat-ingat, dan saat itulah ia melihat apa yang terjadi. Kereta itu hancur. Semua gerbong terbalik dan terjepit di lereng jurang, terdampar di tanah basah. Beberapa penumpang tergeletak tak bernyawa di antara reruntuhan, sementara yang lain tidak terlihat. Mungkin mereka yang terlempar terlalu jauh, atau mungkin mereka sudah hilang, dibawa oleh sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Tapi yang membuat Amin merasa gelisah adalah suara itu. Suara yang datang dari dalam kegelapan, dari balik kabut. Tangisan, begitu terdengar jelas. Tangisan seorang perempuan, penuh kesedihan,
memanggil-manggil nama-nama yang tak dikenal. Amin mendengus, berusaha bangkit meskipun tubuhnya sangat sakit. Ia memanggil-manggil beberapa nama penumpang yang ia ingat, termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang tadi duduk di sebelahnya. Namun, tidak ada jawaban. Ia merangkak perlahan ke salah satu gerbong yang masih utuh sebagian, memeriksa apakah ada yang selamat. Di sana, ia melihat Pak Sukarna. Masinis itu tergeletak di lantai. Wajahnya pucat dan penuh darah. Dari mulutnya mengalir cairan kental yang menghitam. Amin mencoba menggerakkan tubuh Pak Sukarna, tetapi itu sia-sia. Ia sudah tidak bernyawa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di dekat tubuh Pak Sukarna, terdapat benda kecil yang tergeletak. Sebuah kunci kereta. Kunci yang selama ini disimpan di kantong masinis itu. Namun, kunci itu tidak tampak biasa. Ada ukiran aneh di atasnya, seolah-olah berasal dari zaman yang sangat jauh. Sementara itu, di sekitar reruntuhan kereta, suara tangisan semakin keras. Amin menoleh, mencoba mencari sumbernya, tetapi yang ia temui justru lebih menakutkan. Di antara kabut yang semakin pekat, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, tidak jelas, tidak terdefinisi, seolah-olah entitas-entitas itu sedang mengintai. Amin. Suara itu memanggil, lembut, tetapi sangat jelas. Amin menoleh cepat. Itu suara seorang perempuan, suara yang ia kenali. Itu suara ibu tua yang tadi ia temui di dalam gerbong. "Ibu!" teriak Amin, panik, tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang semakin kencang. Ketika Amin berlari ke arah suara itu, kakinya tersandung sesuatu. Ia jatuh dan terperosok ke tanah lembab. Dan saat itulah ia melihatnya. Di dekatnya, ada tangan seorang perempuan terulur keluar dari tanah basah, seperti ingin menariknya. Amin hampir berteriak, tetapi sesuatu menahannya. Ia merasakan hawa dingin yang begitu kental, menembus kulit dan tulang. Dari dalam tanah, suara tangisan itu semakin jelas, seperti datang dari dalam perut bumi. Suara perempuan itu berubah menjadi lebih keras, lebih mengerikan. "Amin, kamu harus pergi." Suara itu terdengar lebih memaksa. Dan kemudian, Amin merasakan tangan yang lebih besar, lebih kuat menariknya ke belakang, menjauhkannya dari tangan yang keluar dari tanah. "Apa yang terjadi?" teriak Amin dengan suara tertahan. Di hadapannya, muncul sosok yang membuatnya terdiam. Seorang pria, tampak seperti salah satu penumpang yang sempat ia lihat sebelum kecelakaan. Pria itu, wajahnya penuh darah, tubuhnya terpotong di beberapa tempat. Namun ia masih berdiri tegak, menatap Amin dengan mata yang kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan jiwanya. "Aku tidak bisa pergi," ujar pria itu. Suara serak dan terputus-putus. "Kami semua terjebak di sini. Kita semua tidak bisa pergi." Amin mundur perlahan. Jantungnya berdebar kencang. "Tidak, tidak mungkin," katanya. Suaranya gemetar. Namun, pria itu terus mendekat. "Kamu masih hidup karena kau belum melihat mereka. Tapi mereka akan datang untukmu juga. Kami semua yang mati di sini, terjebak. Mereka datang. Mereka yang menuntut." Amin mundur lebih cepat, tetapi kakinya tersandung lagi. Saat itulah ia mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara derapan langkah kaki yang begitu berat. Bukan langkah manusia, tetapi sesuatu yang lebih berat, lebih mengerikan. Sesuatu yang datang dari dalam kabut, dari dalam kegelapan yang semakin menelan mereka. "Waktumu akan tiba," kata pria itu dengan suara pelan. Amin, tanpa berpikir lagi, bangkit dan berlari, meskipun tubuhnya terasa terikat oleh rasa sakit yang luar biasa. Ia berlari menembus kabut, mencoba untuk menjauhkan diri dari tempat itu. Tapi semakin ia berlari, semakin suara tangisan itu mengikutinya, semakin suara langkah itu mendekat. Amin terengah-engah, kakinya hampir tak mampu lagi menahan beban tubuhnya yang lelah. Namun, ia terus berlari, menembus kabut yang semakin pekat. Tangisan yang mengerikan terus mengikutinya, semakin mendalam, semakin menakutkan. Ia merasa seolah-olah langit dan bumi bersatu mengekangnya, tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri.
Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik kembali ke tempat yang baru saja ia tinggalkan, ke jurang, keruntuhan kereta yang masih menyimpan keheningan yang mematikan. Langkah-langkahnya tiba-tiba terhenti. Tanpa sadar, ia sudah sampai di tepi jurang, hanya beberapa meter dari tempat kereta jatuh. Kabut di sekelilingnya semakin pekat, hampir menutupi seluruh pandangan. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di antara kabut yang semakin tebal, terlihat sosok yang mengerikan. Beberapa orang, wajah mereka tidak jelas, hanya bayangan hitam yang tampak bergerak pelan. Mereka berdiri tegak, tidak bergerak, tetapi di mata mereka ada kesedihan yang dalam, ada rasa sakit yang tak terkatakan. Amin merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bergerak. Ia merasa seolah-olah tubuhnya terikat pada tanah, tak mampu melangkah. Di antara bayangan itu, ia melihat sebuah sosok yang lebih jelas dari yang lainnya. Seorang wanita, mengenakan pakaian yang tampaknya sudah usang dan robek. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terkatup rapat, seolah tidak bisa berbicara. Siapa kamu?" tanya Amin dengan suara gemetar. Matanya terus memandang sosok itu. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Amin dengan tatapan yang penuh kesedihan, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian, tanpa peringatan, sosok wanita itu mulai bergerak, mendekatkan dirinya kepada Amin dengan langkah-langkah yang berat, seolah-olah tubuhnya terhambat oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Tidak!" Amin berteriak, berusaha mundur, tetapi tubuhnya tetap terhenti di tempat yang sama. Ia merasa nafasnya semakin sesak, dada terasa semakin menekan. Wanita itu semakin mendekat, dan pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, di belakang wanita itu, muncul bayangan lain. Seorang pria, wajahnya penuh darah, tubuhnya terpotong di beberapa bagian, seperti sosok yang pernah ia lihat di reruntuhan kereta. Pria itu berdiri diam, menatap Amin dengan tatapan kosong, seolah tidak menyadari kehadirannya. "Apa yang kalian inginkan?" Amin berteriak. Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Wanita itu berhenti tepat di depan Amin. Kemudian ia mengangkat tangannya yang rapuh. Jarinya menunjuk ke arah jurang, seperti memberikan petunjuk. Amin menoleh ke arah jurang, dan saat itulah ia melihat apa yang paling mengerikan dalam hidupnya. Di dasar jurang, di antara reruntuhan kereta yang hancur, ada banyak tubuh yang tergeletak. Beberapa dari mereka tampak tak bernyawa, sementara yang lainnya masih bergerak, meskipun sangat lambat. "Apa ini?" tanya Amin. Suaranya hampir hilang karena ketakutan yang mengguncang tubuhnya. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya lemah dan serak, seperti datang dari dalam tanah yang dalam. "Kami terperangkap di sini, tidak bisa pergi, tidak bisa pulang. Kami adalah penumpang yang tak pernah pulang." Amin menelan ludahnya. "Tapi, bagaimana bisa kalian masih hidup? Bagaimana bisa kalian masih ada?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Lalu suaranya kembali terdengar, lebih keras dan lebih penuh penderitaan. "Kami tidak mati sepenuhnya. Kami terjebak di antara dunia. Kami adalah jiwa-jiwa yang tidak pernah mendapatkan kedamaian. Kecelakaan itu tidak membebaskan kami. Kami harus tetap tinggal di sini, terperangkap selamanya." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari belakang. Amin menoleh dengan cepat dan melihat sosok pria itu kini bergerak lebih dekat. Wajahnya semakin mengerikan. Tubuhnya yang terpotong di beberapa tempat tampak lebih jelas, dan darah mengalir dari lukanya, bercampur dengan kabut yang menyelimuti mereka. "Kenapa kalian tidak pergi?" Amin berteriak. "Kenapa tidak bisa pergi?" Pria itu berhenti, menatap Amin dengan mata yang kosong. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah wanita yang berdiri di depannya. Wanita itu menundukkan kepalanya, seolah memahami perintah itu. Dengan gerakan pelan, ia melangkah mundur, dan saat itulah, bayangan lainnya mulai muncul, satu persatu. Semua penumpang yang tewas di kecelakaan itu, kini berdiri di antara kabut. Wajah mereka penuh kesedihan dan penyesalan.
Mereka semua menatap Amin, seolah meminta bantuan, seolah meminta agar ada yang mengingat mereka. Amin merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, dan tubuhnya mulai gemetar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, merasa kehilangan arah. "Cobalah untuk pergi." Suara wanita itu terdengar sekali lagi, lebih pelan dan penuh harapan. "Jangan biarkan kami tetap terperangkap di sini. Kami hanya ingin kedamaian." Tiba-tiba, kabut mulai menghilang, perlahan-lahan. Di sekitar Amin, semua sosok yang tadi berdiri di sana mulai menghilang satu persatu, seperti asap yang tertiup angin. Wanita itu terakhir kali menatap Amin dengan pandangan penuh harap, sebelum ia menghilang sepenuhnya ke dalam kabut. Amin terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Apa yang ia saksikan? Apakah itu nyata? Ataukah hanya hayalan yang dipicu oleh ketakutan dan kecelakaan yang begitu mengerikan? Namun, satu hal yang pasti, ia tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan biasa. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Saat kabut benar-benar menghilang, Amin merasa lega. Tetapi, saat ia berbalik untuk melangkah pergi, ia merasakan ketegangan di tubuhnya. Ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang menempel pada dirinya, seperti beban yang tak bisa dilepaskan. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan dengan kenyataan ini, tetapi yang ia tahu, ia tidak akan pernah melupakan kejadian di Cukang Haur. Sebuah kecelakaan yang tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan arwah-arwah yang terperangkap, menunggu untuk dibebaskan.